wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati bersama Abah Kiai Haji Mahfud sekalian, Ibu Nyai. Yang kita hormati bersama Gus Nizar sekalian. Yang kita hormati juga bersama Dewan Asatid dan Asatidah, serta yang kami banggakan semua, santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Sirajul Thalibin. Alhamdulillah, pertama kalinya mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita semua dapat bertatap muka, bermuwajahah dalam rangka pengajian, yaitu pentingnya sikap moderat dalam beragama Islam. Tentunya semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan lahir dan batin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan manusia, yang mengajak manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, dengan sikap modern Nabi Muhammad berhasil mengislamkan, mengajak manusia menuju jalan yang penuh dengan cahaya ilahi, yaitu dengan membawa agama Islam. Alhamdulillah, semuanya semangat pada malam hari ini. Semangat. Saya tadi baru masuk melihat Mas MC-nya ketawa-ketawa, ya keren. Tetapi saya kurang setuju kalau sehidup semati di pesantren, ya. Setujunya semuanya akan indah pada waktunya, gitu ya. Kalau sehidup semati, mosok mati yang pesantren. Ya, semangat belajarnya sampai mentok, sampai menikmati indah pada akhirnya. Tentunya dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, saya di sini ditunjuk selaku pemateri yang ditemakan sebagaimana di background di belakang. Sebelum kita mengulas pentingnya moderasi dalam beragama, kita kembali ke masa lampau. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berhasil melaksanakan, mengajarkan, menyebarkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Bagaimana cara dakwah Nabi yang rahmat kepada semua manusia, semua makhluk Allah, sehingga Islam dapat berkembang di Mekah dan Madinah pada masanya. Setelah Nabi Muhammad wafat, masa keislaman digantikan oleh 4 orang yang terkenal dengan nama Khulafaur Rasyidin. Kita semua tahu apa arti dari Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu di sini? Lupa enggak? Santri Sirajul Thalibin kok lupa. Ayo, Khulafaur Rasyidin, kita sambil mengulang kembali pelajaran yang terdahulu. Ayo, ada yang tahu enggak? Nyerah? Ya udah. Pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad wafat. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Pasca meninggalnya Rasulullah SAW, puncak kepemimpinan Islam dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini keadaan umat Islam masih adem ayem,
tidak ada gejolak apapun, tidak ada politik apapun. Andai pun ada, tidak terlalu besar. Baru setelah pimpinan Khulafaur Rasyidin dipegang oleh Umar bin Khattab, nah begitu mengerikannya keadaan Islam pada masa itu. Umat Islam terbagi menjadi beberapa kubu. Yang pertama kubu yang tadi diinginkan Gus, yaitu radikal, yang keras, yang memahami imam Islam secara tekstual saja. Kerasnya Islam tersebut sehingga mengakibatkan, Masya Allah ya, Khalifah Umar bin Khattab harus tewas di tangan seorang Islam juga yang bernama Abu Lu'lu'ah Farius. Umar bin Khattab ditusuk beberapa kali, yang terakhir di bawah pusarnya. Masya Allah, begitu mengerikannya pemahaman Islam keras ya. Mereka rela menghalalkan darah saudara seiman. Kira-kira kalian senang nggak seperti itu? Jadi orang seperti itu? Senang? Bangga nggak jadi orang seperti itu? Keras, apa yang tidak sesuai dengan prinsip saya, semuanya salah. Tentu ini sangat bertolak dengan ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang memberi rahmat kasih sayang kepada semua makhluk, tidak hanya umat Islam tetapi juga umat yang beragama lain. Paham? Menghargai perbedaan. Tetapi di zaman Umar bin Khattab ini ada sebagian umat Rasulullah yang terdoktrin dirinya sendiri dengan agama yang seperti itu, pemahaman agama yang keras seperti itu, sehingga mengakibatkan terbunuhnya Umar bin Khattab di tangan seorang muslim juga yang bernama Abu Lu'lu'ah Farius. Ingat-ingat, Abu Lu'lu'ah Farius ya. Masya Allah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Setelah Umar bin Khattab wafat, selanjutnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dilanjutkan oleh siapa? Utsman bin Affan, yang terkenal dengan lemah lembutnya ya. Beliau terkenal dengan lemah lembutnya, kalem, tidak keras ya, tidak seperti Umar bin Khattab tadi ya, yang sangat keras sekali. Tetapi dengan masuknya Islam, Umar bin Khattab menjadi lemah lembut juga. Tetapi kalau dalam hal yang mungkar, beliau tetap keras. Di masa Utsman, Islam juga terpecah juga. Di mana ketika dipimpin beliau atas provokasi Abdullah bin Sabah, umat Islam terpecah belah. Jadi ada seorang provokator, dia juga Islam juga, mengatakan Utsman bin Affan seorang pemimpin yang korup dan lain sebagainya. Semua hal yang buruk ditujukan kepada Utsman bin Affan, sehingga umat Islam yang ada pada saat itu hampir mayoritas terprovokasi. Akhirnya apa? Rumah Utsman bin Affan dikepung selama 40 hari. Masya Allah, ngeri ya, di demo. Nah, saiki zaman saiki ada nggak yang kira-kira yang suka demo? Nah, mungkin ketularan itu. Ya mungkin loh ya. Selanjutnya mereka mendobrak rumah Utsman bin Affan dan di situ diamuk massa. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya. Utsman bin Affan dikeroyok umat Islam, dihajar habis-habisan, kepalanya kan yang ditoncak dengan pedang, lehernya, telinganya ditusuk dengan pedang, tembus ke lehernya. Naudzubillah ya. Begitu mengerikannya pemahaman Islam yang radikal seperti itu. Selanjutnya seorang muslim laki-laki yang bernama Amr bin Hamad loncat di dadanya Utsman bin Affan dan menancapkan pedang. Begitu mengerikannya. Orang-orang Khulafaur Rasyidin, orang yang sudah dijamin Rasulullah masuk surga ya. Mereka rela membunuh orang-orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah.
Naudzubillah, begitu mengerikannya pemahaman Islam yang ekstrim seperti ini, rela menghalalkan darah saudaranya. Setelah khalifah siapa tadi, Utsman bin Affan wafat, selanjutnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin digawangi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menika adalah menantu Rasulullah. Siapa nama istrinya? Siti Fatimah. Nama Jawa Siti Fatimah. Fatimah. Di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib juga umat Islam juga terpecah juga karena pemahaman agama yang berbeda, merasa paling benar sendiri. Ya, Islam terbagi menjadi dua, Syiah dan Khawarij. Khawarij adalah orang yang keluar dari golongan Ali, dan Syiah yang mengangkat Ali sebagai pemimpin, padahal Sayyidina Ali tidak mau sebenarnya. Akhirnya apa? Tragisnya kepemimpinan Ali ini juga terbunuh di tangan seorang muslim juga. Dia seorang hafid, hafal Al-Quran, rajin ibadah, rajin puasa, sholat hajat juga. Bahkan pada masa Umar bin Khattab, orang tersebut diutus ke Mesir untuk menjadi sebagai pengajar Al-Quran. Ada yang tahu siapa namanya? Kok subhanallah. Ayo, gimana pelajaran agamanya di sekolah kalian? Dia seorang hafid, hafal Quran, rajin ibadah, puasa, tahajud sampai atau ireng. Ayo, siapa namanya? Kok Sauki? Oh, salah. Enggak. Sauki kan anak soleh yang baik, rajin ibadah. Amin. Akhlaknya sangat mulia, insya Allah. Orang ini masya Allah hafid tuh ya, kayak kalian yang menghafal Al-Quran orangnya. Abdurrahman bin Atas bin Muljam, ingat-ingat, Abdurrahman bin Muljam, masya Allah. Ketika Ali bin Abi Thalib sholat ditusuk juga sampai berapa kali itu, ya Allah, begitu mengerikannya. Terbunuh seorang yang dijamin surga oleh Rasulullah, sekaligus sebagai menantu Rasulullah, dibunuh seorang hafid, seorang penghafal Al-Quran, gara-gara berbeda pandangan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kalau paham seperti itu sudah merasuki umat Islam, maka tidak peduli siapa yang jadi musuhnya, ya. Bahkan terakhir nanti mundur-mundur sampai dinasti Abbasiyah, Umayyah, dan selanjutnya Islam masih terjadi konflik di antara umat Islam sendiri, ya. Sampai itu Sayyidina Husain, ada yang tahu Husain itu siapa? Siapa? Cucu Kanjeng Nabi Muhammad, terpenggal lehernya juga di tangan seorang muslim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Padahal Sayyidina Hasan dan Husain itu adalah cucu yang sangat disayangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bayangkan seandainya Rasulullah tahu bagaimana perasaannya ketika Rasulullah sujud, cucunya tersebut menggendongnya dari belakang. Saking sayangnya Rasulullah sujud lama sekali, ya Allah. Itu loh, cucunya Rasulullah yang paling disayang dibunuh seorang muslim juga di masa dinasti Umayyah, di zaman Khalifah Yazid bin Muawiyah. Ya. Masya Allah, dipenggal ya cucunya Kanjeng Nabi. Perasaanmu sedih atau senang? Sedih ya, makanya dalam setiap 10 Muharram orang Karbala sana di Irak sana memperingati Karbala, yaitu terbunuhnya Sayyidina Husain. Makanya ada Syiah yang keras, yang ekstrim itu, dia memukul dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri sebagai penghormatan rasa duka cita terhadap gugurnya, wafatnya, tewasnya Sayyidina Husain. Selanjutnya kita kembali ke masa kini, dalam artian kembali ke Indonesia. Islam datang ke Indonesia itu berhasil dan sukses berkembang di Indonesia
pada masa kepemimpinan siapa? Wali Songo, The Guardian 9 in Java. Iya, sebentar bahasa Inggris ya. The Guardian 9 in Java, Wali Songo. Sebelum Wali Songo tiba, sebenarnya sudah masuk agama Islam di Indonesia selama kurang lebih 800-900 tahun, tetapi tidak berkembang. Kenapa? Karena metodenya adalah cuma simbolik, ya, tekstual saja. Sedangkan orang Jawa itu ya masa itu keras-kerasnya. Kalau kadung apik-apik, kadung keras-keras, dimasuki Islam yang keras tambah dadi, ya enggak? Seperti itu. Dakwah Rasulullah yang rahmat, yang moderat, yang mendapatkan sisi kemanusiaan humanis bisa diterima oleh masyarakat Jawa pada saat itu, yang terkenal dengan agama Kapitian, ya. Kapitayan itu termasuk yang terbesar di Indonesia, yang pemahamannya hampir sama dengan Hindu Buddha, yaitu meyakini bahwa manusia dapat berhubungan dengan dewa dan arwah-arwah. Wali Songo berhasil menumbuhkan agama yang mengakar di Pulau Jawa, khususnya Kapitian, sehingga pelan tapi pasti memasukkan agama dengan unsur tidak mengharamkan apa yang ada menjadi budaya di Indonesia, di Jawa khususnya, tetapi mengakulturasi, mencampur adukan antara Islam dengan budaya Jawa. Tidak melarang, tapi membiarkan dengan memasukkan hal-hal yang baru, yaitu dengan ajaran Islam. Ada lagi namanya Paprayana kalau nggak salah itu. Ini lebih ngeri lagi di Jawa ya. Salah satu ritualnya adalah menyembelih manusia sebagai kurban. Ini paling keras. Selain Kapitian ada Paprayana, ya, Trapayana, ngeri ini. Mereka membunuh manusia untuk jadikan kurban sebagai sesajen. Selanjutnya Wali Songo mengubah semuanya, yang maunya kurbannya adalah manusia diganti dengan hewan, darah diganti dengan air, sesajen dan lain sebagainya. Dakwah yang diajarkan Wali Songo adalah dengan moderat, yaitu menghargai budaya lokal selama itu masih tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Makanya dakwah Wali Songo dapat diterima di semua kalangan, khususnya di kalangan masyarakat Jawa. Wali Songo, Sunan Bonang dengan gamelannya, Sunan Kalijogo dengan wayangnya. Ini adalah salah satu metode dakwah yang dapat diterima oleh masyarakat Jawa. Seandainya Wali Songo mendakwahkan dakwahnya dengan seperti yang di Timur Tengah sana, jangankan cara kekerasan, maka niscaya Indonesia akan menjadi muslim terbesar di dunia. Berkah dakwah Wali Songo tersebut, umat Islam di Indonesia ini menjadi umat muslim terbesar di dunia. Alhamdulillah. Sementara itu seluruh dunia, umat beragama yang paling besar, yang pertama adalah Kristen, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah Hindu, dan yang keempat adalah Buddha. Bahkan menurut prediksi, kalau Islam disebarkan dengan cara rahmatan lil alamin dengan moderat, maka sekitar tahun 2050 ke atas umat Islam akan menjadi agama terbesar di dunia. Syaratnya itu tadi, kita harus menjadi muslim yang moderat. Benar yang dimiliki Gus tadi, moderat artinya apa tadi? Tengah-tengah, tidak kiri, tidak kanan, tidak ekstrim atau radikal, dan tidak liberal atau bebas sebebas-bebasnya. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 yang menjadi pedoman.
untuk menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertama adalah at-tawassut, yaitu tengah-tengah, tidak ngeblok kanan yang ekstrim, tidak ngeblok kiri yang liberal. Ini cara dakwah Wali Songo seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua adalah al-i'tidal, yaitu tegak lurus. Dakwah yang diajarkan oleh Wali Songo sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, menggabungkan Islam dengan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Selanjutnya yang ketiga, yang pertama tadi apa? Tawassut atau tawassut, al-i'tidal. Yang ketiga at-tawazzun, yaitu seimbang. Maksudnya apa? Seimbang dalam melancarkan agama Islam dalam menggunakan dalil naqli maupun dalil akli. Mengajarkan kehidupan, pentingnya hidup di dunia, juga mengajarkan nanti pentingnya hidup di akhirat. Imbang, tidak hanya dunia saja, tidak hanya akhirat saja. Kata apa? Ibarat jarak. Jika kita belajar agama saja tanpa mau belajar berkaitan dengan dunia atau agama umum, maka ibarat kita mengendarai atau numpak kapal. Ya, belajar agama, pelajaran umum saja tanpa belajar agama ibarat menaiki kapal tanpa supir ya. Nahkoda tanpa kapal bisa jalan enggak? Ya bisa, tapi enggak di lautan ya. Kapal tanpa nahkoda tidak akan bisa berjalan, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir adalah tasamuh. Ada yang tahu artinya tasamuh? Toleransi, hormat menghormati, menghargai kepada yang berbeda, baik seagama, dalam keyakinan maupun dalam hal yang lain. Kepada yang berbeda kita harus menghormati mereka, tidak boleh memaksakan keinginan kita, apalagi memaksakan agama kita, karena Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin, imu agamaku, bagiku agamaku. Kalian tidak boleh ketika ada temannya yang misalkan di luar yang beragama non muslim dihina, tidak boleh, dilarang keras dalam Islam. Apalagi sama saudara muslim dihina, menghina, mencaci maki, tidak boleh sama sekali. Kalau menegur, dengan menegur yang baik, bukan dengan cara buruk yang kotor dan merendahkan. Dakwah Wali Songo tersebut begini, semakin kesini dijadikan sebagai salah satu pedoman di pesantren di seluruh Indonesia, yaitu dengan cara yang baik, rahmatan lil alamin, dengan cara moderat, sehingga pesantren yang pada zaman dahulu hanya seperti seolah-olah barang buangan dalam tanda kutip, orang memondokkan itu dulu terkenal dengan kata-kata nek anake nakal di pondok wae. Pondok itu seperti pembuangan anak-anak nakal. Iya, di masyarakat awam itu seperti, bahkan sekarang pun masih ada mungkin ya, banyak ya, pondok itu tempat pembuangan anak nakal, padahal itu salah kaprah ya enggak? Iya, itu dari kesadaran hati kalian, kesadaran hati orang tua kalian. Semakin kekini, semakin kekini, pondok semakin ditresnani, disenangi ya. Tentunya orang tua berharap agar kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, berakhlakul karimah. Insya Allah mondok di Sirajul Thalibin tidak akan rugi sama sekali. Di sini diajarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Banyak yang mengaku ahli sunnah, yang membedakan dengan orang NU ada Nahdliyah.
Ijukan aku An-Nahdiyah, ya apa? Aswaja. Muhammadiyah juga Aswaja. Al-Irsyad juga Aswaja. Tetapi kalau NU Aswaja An-Nahdiyah yang mencakup 4 tadi, At-Tawassut, apalagi Al-I'tidal, Tawazun, dan yang terakhir At-Tasamu. Ingat-ingat ya. Sekarang ini kita perhatikan, kita lihat bagaimana dinamika perkembangan Islam di Indonesia. Apalagi pasca Orde Baru, umat Islam bebas sebebas-bebasnya. Pasca reformasi bebas sekali. Kalau zaman Orde Lama dulu, umat Islam terutama pesantren sering diawasi, dikontrol oleh pemimpin negeri ini. Kebetulan Bapak juga punya saudara yang punya pesantren. Jadi dulu waktu ngisi pengajian, ada acara pengajian, pasti itu didatangi intel. Memang seperti itu di Orde Baru ya, Orde Baru seperti itu. Tapi pasca itu, maka pasca reformasi, umat Islam di Indonesia bebas sebebas-bebasnya. Mau mengadakan acara apapun boleh, ya. Sehingga saking bebasnya bermuncullah paham-paham radikal yang menyebarkan Islam dengan cara keras, tekstual, sakarpe dewi. Contohnya kalau di Indonesia ada yang tahu? Kalau zaman dulu DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Ya, ingat-ingat tahun 1949, DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yang ingin mendirikan khilafah negara Islam di Indonesia. Oh, tidak bisa ya. Yang membangun negeri ini adalah para alim ulama, para waliullah, beserta komponen seluruh agama yang ada di Indonesia. Ya, jangan macam-macam ya. Indonesia ini didoakan oleh para wali. Ya. Akhirnya apa? Ditangkap Kartosuwiryo. Semakin ke sini masih bermunculan juga. Yang terkini adalah HTI yang dipimpin oleh siapa di Indonesia? Siapa itu juga nggak jelas ya statusnya. Yang ingin mendirikan negara khilafah yang berdasarkan ajaran Islam katanya. Maka provokasi-provokasi diantaranya adalah mengatakan pemerintah itu zalim, taghut, dan lain sebagainya. Padahal negara yang aman untuk beribadah itu salah satunya ya di Indonesia ini. Pesantren menjamur di mana-mana, ya enggak? Kira-kira dilarang enggak pesantren? Kalian bila bisa sholat berjamaah di masjid, belajar di pesantren sini, belajar di MTS, kan nyaman, ya enggak? Katanya pemerintah itu tidak peduli agama Islam, boleh takut dan lain sebagainya. Ini adalah doktrin yang sangat berbahaya, yang ingin mengacaukan orang-orang yang awam tentang agama agar mengikuti mereka. Hati-hati, hati-hati santri-santri. Kalian nanti harus jadi santri yang pintar ngaji, juga pintar pelajaran yang lain. Jadi wawasannya luas. Banyak cendekiawan muslim yang menjadi pemimpin di negeri ini. Gus Dur, seorang kiai. Nah, ya santri juga. Yang terakhir ini adalah siapa wakil presiden dia? Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga santri juga dulunya. Belum lagi menteri-menteri, Profesor Mahmud MD dan lain sebagainya. Mereka basicnya juga santri. Jadi jangan sepelekan santri ya. Santri itu anak buangan. Salah itu ya. Paradigma yang salah, mindset pola pikir yang salah. Orang mondok itu tujuannya agar menjadi anak yang soleh dan solehah, berakhlakul karimah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita sedikit dari Pak Idara dulu waktu kuliah di Solo. Ini cerita benar. Tepatnya di Sriwedari, di tempat lapak penjualan buku. Ada salah satu penjual buku yang mengatakan kepada Bapak waktu itu masih kuliah ya. Ada salah satu pondok pesantren di Solo yang ustadznya sering membeli buku-buku terkait dengan bahan-bahan kimia.
Loh, buat apa Pak? Ya untuk meracik bom. Ini cerita benar dari Pak Indra. Pondok mana tersebut? Pondok Ruki yang dibikin oleh Abu Bakar Bashir. Iya, ini cerita benar Pak Indra, tidak bohong. Penjualnya bilang ke Pak Indra sendiri. Ustadznya memang sering ke sini Pak, beli Mas, beli apa? Bahan-bahan pendidikan untuk apa? Buku-buku pendidikan tentang cara bahan-bahan kimia. Ya, double apa Pak? Ya katanya buat bikin meracik-racik, bikin bom dan lain sebagainya. Ya Pak Indra diam aja saat itu ya. Nah ya wis lah, daripada nanti ikut malah tidak, dalam arti dibatin aja sampai segitunya ya. Jadi benar apa yang dikatakan pemerintah pada saat itu di tempat ngerugi. Kita bukan menjelek-jelekan ya. Ya, ini memang kenyataan fakta. Di situ ditanamkan pemahaman yang sangat keras. Salah satunya seperti itu tadi. Yang tidak berbeda, yang tidak sama dengannya dianggap salah. Negara ini negara tauhid, pemimpinnya tauhid dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillah menurut kabar terakhir pemimpin Pondok Urfi sudah sadar dan mau kembali ke pangkuan NKRI. Moga-moga saja. Salah satu lagi pemahaman yang mereka jabarkan adalah hormat pada bendera itu musyrik. Ingat ya, hormat sama menyembah itu berbeda. Ya. Kalau hormat gitu aja. Kalau menyembah adalah sikap ketundukan jasmani dan rohani kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau hormat ya hormat gitu aja. Sebagai penghargaan kepada para pejuang yang telah gugur mendahului kita. Tidak apa-apa ya. Kalau di sini misalkan cara hormatnya gimana? Yang muda kepada yang tua harus hormat. Apalagi kepada Mbah Yai, apalagi kepada Ustadz sama Gusnya harus hormat. Begitu juga Gusnya, Mbah Yai, Ustadz yang insya Allah sayang sama kalian. Santri yang muda hormat pada yang tua, santri yang lebih tua menyayangi santri yang lebih kecil ya. Jangan sering membuli. Temannya salah ya dimaafkan, teman salah minta maaf ya dimaafkan. Ojo dikit-dikit dibully. Makanya salah, jangan ya. Dari hal-hal yang sepele ini nanti akhirnya menyebabkan kerasnya hati. Ya, ojo diikuti. Di sini termasuk kalian itu, Pak Indra perhatikan bagus loh ya. Pak Indra dulu pernah mondok tabarukan di Pati, di Kajen, dengan Syekh Mutamakin, Mbah Abdullah Salam. Begitu Pak Indra datang di sana bulan puasa, menjelang bulan puasa, Pak Indra dibully habis-habisan satu kamar. Iya, dikeroyok ya. Iya, dikeroyok, didudik gitu. Tak kira orangnya keras, ternyata apa? Cuma menggedak saja. Akhirnya apa? Semuanya berteman baik. Intinya mereka minta diberikan jajan oleh santri baru. Lalu Pak Indra juga takut ya. Gedak siapapun nggak takut, walaupun orangnya kecil ya. Santrinya gede-gede dia itu ya nggak takut. Tak kirain dulu situ pondoknya kok ini, santri kok seperti ini. Karena tak benar sama temannya Pak Indra yang hafal Quran juga, orangnya udah mengkerap gitu ya, takut. Pak Indra nggak takut, malah takutnya rokoknya kedul-kedul. Tak kira harus ngajak belit-belit, hanya gertakan kepada santri baru untuk minta diberikan jajan. Akhirnya setelah itu kita jadi boloplek. Nah, kan jebule toh, hanya seperti itu. Tidak hanya di Pati, bahkan di Ponorogo juga seperti itu, ada sebagian seperti itu. Tujuannya apa? Hanya untuk merekatkan rasa persaudaraan dengan cara yang berbeda. Alhamdulillah di sini moga-moga jangan seperti itu ya. Ya kalau dengan ya minta yang baik, ayo bareng-bareng urunan, tidak hanya satu orang, semuanya urunan mayoran. Jadi pondok ya. Jangan menuju satu orang saja untuk memberikan sesuatu, jangan. Kembali ke materi tadi, yaitu lahirnya paham radikal di Indonesia ini tidak terlepas dari pemahaman agama Islam yang
tekstual, ya. Mereka memahami hanya sekedar kulitnya saja, makanya mereka bisa sekeras seperti itu. Ada lagi yang namanya yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, namanya apa itu nggak tahu banyak, yang dikit-dikit takbir, Allahu Akbar, siap bela Islam, siap bela Allah. Allah kok dibela? Itu sama saja merendahkan Allah. Allah itu sudah semahanya, tidak perlu dibela, sudah segala-galanya. Justru kita yang perlu dibela Allah, ya enggak? Kira-kira pantas enggak kalian membela Allah? Tidak. Allah itu maha segalanya. Justru kalian yang akan nanti akan dibela oleh Allah. Paham? Jangan tiru itu ya. Ini sudah terindikasi keras. Mungkin memang saat ini belum kelihatan. Nanti kalau sudah jumlah masanya banyak, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi Indonesia akan dijadikan negara Islam. Padahal Indonesia itu sejatinya sudah negara yang Islami. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah pengakuan pentauhidan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, ada di ajaran Islam juga. Tiga, persatuan Indonesia, ukhuwah Islam, miyah juga ada di agama Islam. Yang empat, kerakyatan yang dipimpin kebijaksanaan dalam permusyawaratan bil hikmah, dengan cara yang baik, juga ada di ajaran Islam. Al-musyawarah juga ada di ajaran Islam. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga ada di dalam ajaran Islam. Kurang Islami apa Indonesia? Ya enggak? Iya. Paham-paham seperti itu jangan diikuti. Lihat Timur Tengah, Suriah, Irak, Yaman, mana lagi? Mesir, sebagian Mesir sampai saat ini masih bergejolak gara-gara perbedaan pandangan dalam beragama. Mereka yang mayoritas Muslim justru tercerai-berai, terkotak-kotak karena beda pandangan dalam beragama. Padahal pada wong Islami ya. Makanya jangan kaget, zaman dulu seperti Pak Ida ceritakan tadi, orang-orang Timur Tengah sana karakternya keras-keras. Mulai Khulafaur Rasyidin tadi yang terbunuh, yang 3 kali dibunuh secara keji tadi, sampai saat ini ya seperti itu. Konflik berkepanjangan tidak berkesudahan yang di Irak, yang dipimpin oleh yang saat ini terkenal dengan Abu Bakar al-Baghdadi. Dia juga mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi kekejamannya di luar batas kemanusiaan. Pada punya dulu ya, waktu masih aktif itu videonya Masya Allah ngeri. Pada umat Islam yang berbeda dengan dia dibunuh, dibantai habis-habisan, dikumpulkan di pinggir sungai, tembak, dan Allah Akbar, gajuli satu persatu. Iya, Allah Akbar. Saya mau praktekkan di sini. Allah Akbar, dia, Allah Akbar, dia, takbir. Begitu mengerikannya, menggunakan lafal mulia untuk hal yang kejam seperti itu. Belum lagi masyarakat yang tidak sesuai dengan dia disuruh tiduran di pinggir lapangan, taibai satu persatu. Allah Akbar, jedor, Allah Akbar, ngeri ya. Bisa pokoknya seperti itu. Apa Nabi dulu seperti itu kira-kira? Ya tidak, jauh sekali dari karakter dakwah Kanjeng Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat seluruh alam. Jadi itu seperti itu. Di Indonesia juga pernah terjadi konflik di Timur Tengah, di Indonesia Timur pernah, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada. Indonesia sudah damai, aman ya. Tetapi meski begitu, saya yakin kalau riak-riak kecil masih ada, cuma mereka tidak terang-terang. Maka dari itu kalian harus hati-hati ya.
Insya Allah di pondok ini kalian nanti akan jadikan anak yang soleh solehah, yang berakhlak karimah, yang moderat, yang tidak radikal. Radikal itu artinya keras, ekstrim, ya, memahami agama secara brutal, ya, tekstual, brutal. Yang kedua adalah liberal, yaitu bebas, memahami agama secara sakar dewi, sesuai keinginannya sendiri, bahkan membebas-bebaskan sebebas-bebasnya. Tetapi kalau kita aswaja ahlussunnah wal jamaah nahdiyah, insya Allah bersifat di tengah-tengah, seperti katakan Gus tadi, yaitu moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak radikal, tidak liberal. Seperti Pak Ida bilang tadi, ada 4 yang menjadi pedoman acuan ahlussunnah wal jamaah nahdiyah. Yang pertama at-tawassut, al-i'tidal, al-tawazun, dan tasamu. Ingat-ingat ya, ciri khasnya seperti itu. Insya Allah pesantren ini akan juga, tidak akan juga, bahkan dari awal sudah menerapkan 4 hal tersebut. Kita guys, nggih. Nek boten ya monggo kalau demo itik-itik guys. Ya. Nah, ini yang menjadikan Islam menjadi agama terbesar di dunia, sebagaimana diajarkan oleh sama di Indonesia, sehingga di Indonesia menjadi agama yang paling besar. Ya. Alhamdulillah, cara dakwahnya seperti itu. Tidak mengajak, tetapi mengkomunikasikan barang yang lama, yang baik, dengan yang baru, yang lebih baik. Al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidi al aslah, yaitu mempertahankan nilai-nilai luhur yang mulia, yang baik, serta mengkomunikasikan, mengambil segala sesuatu nilai-nilai yang baru, yang lebih baik. Paham? Termasuk di zaman modern seperti ini, kalian nanti semakin hari ke depan, akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Apalagi teknologi yang semakin hari semakin canggih. Jika zaman dulu hanya HP otomatis yang berbunyi tulit, sekarang sudah bisa bernada dering lagu. Kita tidak tahu nanti ke depan mungkin ada lagi yang model hologram gitu. Ya, jadi dia itu kayak sinar tapi bisa memunculkan layar yang seperti nyata. Kita tidak tahu ke depan, ya. Karena penemuan ke depan kita hanya bisa mengira-ngira. Tetapi otak manusia sama Allah diberi kelebihan yang luar biasa, bisa menciptakan segala sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Dulu nggak ada kamera yang seperti dipegang ini. Apa ini? Ya, DSLR. Dulu hanya kamera yang roll itu cekrek. Nah, sekarang sudah canggih seperti itu. Kodak. Nah, maka pentingnya kalian belajar agama, juga belajar pelajaran umum di pesantren. Jika ada perbedaan di antara temannya, harus dikondisikan, dimusyawarahkan. Jangan menang sak karpe dewi. Di pesantren itu diajari akhlak, tidak ada perbedaan di antara orang yang kaya dan miskin, keturunannya siapa, yang kecil dan yang besar, semuanya sama sebagai seorang santri yang harus tunduk dan patuh pada peraturan pondok. Tujuannya apa? Agar kalian menjadi anak yang disiplin. Kalau tidak ada peraturan maka akan sakar dewi, ya enggak? Iya. Kayak tadi yang jadi apa tadi? Teroris tadi sakar dewi. Dia tidak punya aturan ya. Siapa yang tidak sesuai dengannya adalah halal darahnya untuk dibunuh. Seperti Khulafaur Rasyidin yang 3 yang gugur tadi. Zaman sekarang ini media sosial terutama YouTube, TikTok, snack video, apalagi Facebook, Instagram dipenuhi dengan ajaran-ajaran Islam yang begitu
mengerikannya. Orang yang mengaku, maaf, orang yang mengaku katanya seorang keturunan, tetapi cara penjagaan dakwahnya sungguh keras. Iya, ini adalah sudah bibit-bibit berbahaya ke depannya kalau mereka kelompok mereka banyak. Untung aja mereka sedikit. Kiai-kiai direndahkan, dihina, dista seperti itu. Banyak cara untuk menghancurkan NU. Salah satunya adalah membunuh karakter ketuanya. Ibarat perang itu yang dibunuh dulu adalah komandannya, pemimpinnya. Kalau komandan pemimpin sudah terbunuh, maka anak buah akan kocar kacir. Maka untuk menjatuhkan marwah NU salah satunya adalah menghancurkan karakter pemimpinnya. Nah, kita jangan ikutkan seperti itu. Mulai zaman Gus Dur, Yai Said Siroj, dan sekarang Gus Yahya. Ada saja cara menjatuhkan NU. Siapa? Ya orang-orang itu saja, kelompoknya orang-orang itu saja. Nek Kiai NU itu dakwah insya Allah adem, ayem, diiringi dengan guyonan, ya. Ceramahnya isinya baik-baik, tidak ada caci maki, tidak ada menghina orang yang lain. Saya jamin itu pasti. Berbeda dengan mereka yang tidak berkira dikatakan mohon maaf, kata-kata yang ada di kebun binatang keluar semua. Mauillah, ya, jangan diikuti. Walaupun dia keturunan siapa, jangan diikuti. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, ya. Bukan orang yang punya nasab mulia. Putra Nabi Nuh Kan'an. Nabi Nuh ibaratkan kurang apa mulianya di sisi Allah seorang Nabi, tetapi Kan'an seperti itu. MCA, Muslim Cyber Army, kurang apa memberikannya yang dipimpin oleh seorang Habib, seorang turunan juga. Hati-hati. Jangan turunan itu sekalian muliakan kalian dengan jangan. Kalau akhlak dan perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan Kanjeng Nabi, ya, hati-hati. Orang yang begitu mulianya di NU, dia di NU dikatakan seperti itu, Wali Songo dikatakan tidak ada keturunannya, dia kebangetan, ya enggak? Sampai sekarang itu masih banyak keturunan Wali Songo itu menjadi kiai besar di pesantren Indonesia. Tujuannya apa? Agar menarik kalian berada di pihaknya, sehingga perjuangan Wali Songo seolah-olah tidak ada. Tetapi itu hanya oknum, tidak semuanya. Banyak keturunan Nabi yang sangat mulia sekali, bagus banget akhlaknya, masya Allah. Kita harus ta'zim, taslim, ya. Banyak sekali, itu hanya oknum. Namanya oknum itu tidak semua, gitu. Paham? Dan juga santri. Di sini ada yang rajin pol, ada yang, nah itu hanya oknum. Tetapi Pak Ida yakin malas-malas di pondok, insya Allah akan mendatangkan berkah juga bagi yang malas. Semakin hari malas nanti lama-lama pasti akan hilang dengan sendirinya. Melihat teman-temannya yang rajin ibadah, yang rajin mengaji, yang malas nanti pasti akan tergerak, akan mendapat hidayah dari Allah untuk juga rajin-rajin ibadah dan ngaji, ya. Karena apa? Lingkungan bisa mempengaruhi karakter seseorang. Ingat, lingkungan bisa mempengaruhi karakter seseorang. Kalau tinggal hidup di pesantren, insya Allah akan bisa menyesuaikan yang ada. Yang maunya malas lama-lama menjadi sregep, ya enggak mungkin yang sregep malah malas, itu jenenge kebangetan. Tapi Pak Indra yakin, insya Allah di sini ada lingkungan yang mulia, yang baik. Yang tidak baik akan menjadi baik dengan sendirinya otomatis, insya Allah. Kalian sudah beruntung bisa tinggal di pesantren. Orang tua kalian bekerja di rumah,
banting tulang mencari nafkah, memondokkan kalian agar kalian jadi anak yang baik, yang soleh dan solehah. Kebangetan kalau kalian di pondok tidak sungguh-sungguh. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlakul karimah, membanggakan orang tua kalian. Ya. Jadi harus semangat belajar ngajinya. Yang ngapalke monggo. Yang fokus ke ini silakan monggo. Yang jelas semuanya harus bersama-sama mengajak temannya kepada hal yang baik, yang salah diingatkan, yang baik diikuti, ya. Yang jelek jangan diikuti, tetapi diingatkan, yang baik diikuti. Insya Allah lambat laun yang tadinya malas-malasan belajar ngaji pelan-pelan akan tergerak hatinya dengan sendirinya. Yang baru datang ke pondok mungkin pertama kali teringat sama orang tua di rumah, kondisi di rumah, ya kalingan bapak ibu, kalingan koncong, bisa ndelok TV, kita nyekel HP, nang pondok blas, nyekel HP, gedeng aku. Tetapi lambat laun insya Allah seiring berjalannya waktu, kemudian teman-temannya semangat mengaji, nanti pemikiran yang teringat di rumah nanti akan pelan-pelan hilang, hingga nanti ada satu mindset pemikirannya yang kalau tidak 1 tahun di pondok saya tidak akan pulang. Ada loh yang seperti itu ya. Kabar piye? Alhamdulillah baik Bu. Tak lama, ampun Rin Bu, jangan dulu. Jengben mawon. Lah nyapa? Kula kerasan kaos di pondok. Ada yang seperti itu. Di sini ada enggak? Pengen ditilik orang tua tapi tidak mau jangan dulu Bu. Oh betul. Atau malah kita ini tak bubuk. Nah, pasti seperti itu rata-rata ya kan? Yes, tidak apa-apa. Yang penting tetap semangat di pondoknya. Ditilik orang tua alhamdulillah tidak ya alhamdulillah. Sempenting kirimane lancar. Kalau tak ya enggak? Model ya ngebon ya enggak, yang jelas harus paling kabar kepada kedua orang bapak ibu atau kalau kantun seperti isinya temawon ya jangan telas kantun seperti insya Allah orang tua kalian di rumah akan paham Pak anu anaknya dia kayak sidik dari kira beliau Bu. Nah, ya dulu di sini kalau nggak salah ada yang apa itu baru berapa hari sudah pengen pulang. Tapi karena merasakan situasi pondok yang makin hari makin nikmat lezatnya tinggal di pondok, akhirnya betah kerasan. Alhamdulillah. Biasa anak pondok seperti di awal-awalnya. Dulu Pak Ida punya punya adik, dia 3 bulan nangis terus, bener nggak bohong. Waktu pondok di Popongan, Tegal Gondo. Ini Mbak Salman. Iya, 3 bulan Pak Indra nemani adiknya. Karena apa? Tidak kerasan. Kalian masih 1-2 minggu masih untung. Pak Indra 3 bulan kurang lebih. Nangis terus. Tapi lambat laun seiring berjalannya waktu, akhirnya alhamdulillah dia kerasa. Ya seperti itu, nggak apa-apa. Itu adalah proses setiap pribadi itu berbeda-beda ya. Ada yang 1 hari langsung kerasan, 1 minggu, 3 minggu, 1 bulan baru kerasan. Ada prosesnya berbeda-beda. Intinya nanti pasti ujung-ujungnya juga sama, yaitu kerasan dan betah di pondok. Ternyata nikmat sekali. Alhamdulillah kalian sampai saat ini masih bertahan di sini. Yang dari SD jangan putus dulu pondoknya. Ini ajang SD ini. Siapa yang SD? Nah, siapa muridnya Pak Idan itu yang kecil itu? Nah, ini siapa? Lucu ini. Zaki, mana Zaki? Nah, Zaki harus semangat belajarnya di sini, ya. Nanti sampai MTS, syukur-syukur SMK-nya di sini. Nah, termasuk SMK ini adalah al-muhafadzatu 'alal qadimi as-sholih
wal akhdhu bil jadidi aslah, wal akhdhu bil jadidi aslah, mengambil segala sesuatu yang baru yang lebih baik. Iya, kita sudah ada SMK-nya Pondok Siraji Thalibin. Insya Allah kalau tetap bertahan seperti nanti, lama laun lambat laun akan semakin berkembang. Allahumma amin. Yang penting santri-santrinya harus kerasani dulu, ya. Zaki harus semangat. Aku ingin membahagiakan orang tuaku, membanggakan orang tuaku. Aku harus rajin mondoknya, rajin ngajinya, semangat mondoknya, semangat sekolahnya. Ketika pulang dari pesantren, jangan terus kalian berbangga diri. Masih banyak nanti tuntutan di masyarakat yang mungkin harus kalian penuhi. Tidak harus dengan cara yang berbangga diri. Misalkan seperti ini, kalian pulang dari sini di rumah sudah merasa cukup ilmunya, jangan masih harus menuntut ilmu, ya, masih terus belajar dan belajar. Bapak sebagai guru juga saat ini juga masih belajar, ya. Iya, kegiatan juga belajar, apalagi kalian nanti, ya. Jangan rendah diri, tapi harus rendah. Tunjukkan kalian santriwan dan santri putri yang berakhlakul karimah di rumah. Oh, kayak anaknya Pak Solihin kayak model ini. Oh, Siraji Thalibin, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah akhlaknya baiknya. Ketemu orang, monggo bapak, monggo mulianya, ya. Jangan sombong, ya. Harus tetap berakhlakul karimah, murah senyum. Ojo keluar dari pondok di rumah melihat orang-orang yang berbeda dengan kalian cemburu dan opong nyapong, cangkruan penting. Tidak boleh. Makanya Gus Miftah itu belajarnya di kafe seperti itu. Mungkin orang melihat, oh itu hal yang tidak baik, yang buruk. Dakwah kok di tempat yang kotor seperti itu. Gus Mik dulu juga seperti itu di kafe-kafe. Ya dicemooh juga. Loh, kita tidak tahu loh, ya. Wasilah dakwah yang disampaikan oleh Gus Miftah tersebut bisa menyadarkan kembali orang-orang yang terjerembab dalam dunia. Mungkin saat itu juga, mungkin lain hari lagi. Kita tidak tahu, ya, jangan pernah menghina. Dia sudah mengislamkan beberapa orang, sementara kita yang merasa paling suci, paling baik, belum bisa mengajak mengislamkan orang sama sekali, ya. Banyak sekali loh beliau di waktu dakwah itu dihujat, dicaci maki, ya. Kalau Pak tidak, biarkan aja cara dakwahnya sendiri-sendiri. Ada yang di pesantren, yang di masyarakat, ada yang di kaki-kaki. Itu adalah salah satu cara dakwah, menyebarkan Islam secara rahmatan lil alamin. Bukan kafir diobrak-abrik, ya. Nanti ulang malah, ya Allah, Islam kok keras seperti ini. Orang semakin menjauh melihat kerasnya Islam, ekstrimnya Islam. Tapi dengan kalau cara lemah lembut, bijak dan lain sebagainya, insya Allah orang akan semakin tertarik sebagaimana dakwah yang disampaikan oleh Wali Songo dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hidayah itu tidak tahu kapan jadinya, kapan wujudnya. Bisa saat ini, besok, lusa, beberapa tahun yang akan datang, bahkan nanti ketika sudah tua, kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allahu Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menghina, mengejek mereka yang berdakwah seperti itu, ya. Jalannya masing-masing, tetapi intinya sama, yaitu mengajak kepada jalan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berakhlakul karimah. Akhlakul karimah artinya apa? Akhlak yang lawan katanya akhlakul karimah mahmudan masmumah, pelajaran SD.
kita ikuti. Insyaallah ulama-ulama yang dakwahnya seperti itu, adem ayem, lemah lembut, tidak keras. Banyak kiai di NU itu yang dakwahnya seperti itu, yang sangat lemah lembut, yang sangat baik sekali, yang perlu kita contoh, kita ikuti. Nabi bersabda al-ulama'u warasatul anbiya, bukan al titik-titik warasatul anbiya, ya. Itulah pentingnya belajar agama Islam, ya. Kalian akan dimuliakan Allah kalau mempelajari agama Islam dengan baik dan mampu mengamalkannya dengan baik. Tidak hanya belajar saja, tapi nanti prakteknya di luar menjadi orang pribadi yang merasa paling mulia, paling benar sendiri, sehingga merendahkan kelompok atau orang lain. Itu bukan ajaran Islam seperti itu, ya. Islam sangat memuliakan manusia. Dulu ketika sebelum Islam datang, perempuan itu di mata kaum laki-laki hina dista. Kalian ya, yang jelek-jelek, sebelum Islam datang itu kalian seperti tidak berguna sama sekali. Iya, bahkan ada cerita salah satu putrinya Umar bin Khattab, kalau nggak salah itu dikubur hidup-hidup gitu, kurang lebih seperti itu. Karena apa? Orang-orang jahiliyah zaman dulu itu menganggap mempunyai anak perempuan itu sesuatu yang memalukan, hina. Tetapi Islam mengubah setelah itu, memuliakan, mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya. Al-jannatu ahdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Itu loh derajat ya, derajat yang tinggi loh ya. Kenapa kok surga gak di bawah telapak kaki bapak? Kapalan katanya, ojo kakinya bapak itu kapalan, kerja keras ya. Kalau kakinya itu pasti bersih karena di rumah terus. Yang intinya adalah memuliakan perempuan setinggi-tingginya, mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya, ya. Kalau sekarang ada yang mengatakan atau bahan tertentu yang mengatakan kalau orang perempuan keturunan ini menikah di luar golongan ini, maka itu disebut dengan hina, zina dan lain sebagainya. Ini kalau saya pikir kok sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Rasulullah sangat memuliakan perempuan, bahkan putri-putrinya Rasulullah tidak hanya menikah dengan orang yang mulia, orang biasa ada, tapi ya gak apa-apa, itu mungkin pemahaman mereka. Yang bagus, mungkin ya. Ada sebagian saudara kita kalau tidak laki-laki atau perempuan kalau tidak menikah dengan golongan kita, maka statusnya adalah zina. Masya Allah, ya. Ada seperti itu. Kalau kita enggak, Nabi ngendika tidak ada bedanya orang Arab dengan orang Ajam. Begitu juga sebaliknya, tidak ada bedanya orang Ajam dengan orang Arab. Semuanya sama, yang bedakan adalah takwanya, bukan karena nasabnya, ya. Ada lagi yang mengatakan berapa kedudukan orang gila seorang ini lebih mulia dari 70 kiai, 70 orang alim. Itu loh pelajar ajaran kontin, ya. Ini sama saja merendahkan orang yang menuntut ilmu, merendahkan para ulama sebagai pewaris para nabi, ya enggak? Iya. Dan jelas orang yang berilmu di sisi Allah akan diangkat derajatnya. Salah satunya berilmu adalah kalian mau belajar di pesantren seperti ini, di Sirajul Thalibin, dari SD, Sanawi, SMK. Kalau ingin melanjutkan kuliah nggak masalah, yang penting kalian sudah punya basic dasar dahulu dari pesantren Sirajul Thalibin. Jadi nanti ketika sudah keluar dari sini, insya Allah kalian tidak akan terpengaruh oleh paham-paham luar yang beraneka warna, beraneka ragam. Nanti kalian jangan kaget ketika di luar dari Sirajul Thalibin, orang sholat itu tangannya ini at-tahiyyah masuk ini, ada masuk at-tahiyyah, ada
ya gini ada, ya nggak masalah, ya nanti nggak usah kaget jangan menghina. Oh ceritanya seperti itu, ya udahlah nggak apa-apa. Ya ini modern seperti ini ya, jangan buku suatu kamu ini nyambung, jangan, biarkan aja ya. Gue isinya terus ya nggak masalah, itu pemahaman mereka seperti itu ya. Ada yang takbirnya kayak tenaga dalam, Allah Akbar, semacam-macam ya, kita biasa Allah Akbar. Ya nanti kalau kalian kuliah atau di luar nanti di berbagai macam daerah ada yang seperti itu ya, ada yang tidak gini langsung, ada yang tinggi di sini anunya, sedekapnya di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ya nggak masalah, nggak perlu dihina, nggak apa-apa, itulah Islam beraneka warna, tetapi tujuannya sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi Pak Indah cerita, Patrayana tadi yang mempunyai ritual yang bernama Pasca Makara, Panca Makara, yaitu ritual yang menyajikan tumbal manusia untuk dibunuh sebagai sesaji kepada leluhur mereka, dewa-dewa mereka. Ini dirubah oleh Wali Songo dengan cara digantikan dengan hewan ternak, kambing, ayam, dan lain sebagainya. Tentunya tidak secara langsung memaksa, tidak boleh membunuh manusia, haram, dosa. Itu tidak, tetapi pelan-pelan. Yang maunya tembangan yang mendewakan arwah, tiba-tiba diganti dengan puji-pujian, dengan zikiran. Makanya Sunan Ampel terkenal dengan Sunan yang pandai menciptakan syair-syair. Salah satunya adalah ilir. Kalian hafal enggak? Coba yuk, 1, 2, 3. Lir ilir tandure sumire ta ijo royo pasenggo kemanten anyar, pasenggo kemanten anyar, Cangon pemeno dinding kuwi unyu pemeno kanggo sego mengko sore, kanggo mengko sore. Dah cukup segitu aja. Cara dakwahnya seperti itu sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Sunan Kalijogo dengan wayangnya, Sunan Bonang dengan gamelannya, makanya di pesantren Jawa itu masih ada ya, yang mengakomodasi kesenian daerah dimasuki ajaran Islam. Bahkan di tempat Pak Indra sendiri, orang itu susah ada daerah tertentu di dekat Jogorogo, daerah Sriga, diajak sholat, diajak ibadah, pengajian ini susahnya minta ampun. Tetapi Pak Yai ini pinter, akhirnya diadakan jarang. Jadi masyarakat berbondong-bondong menonton, di situ diiringi dengan sholawat, zikir dan lain sebagainya. Dakwah itu macam-macam ya, bukan berarti hal seperti itu jelek, bukan. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak apa-apa. Sunan Ampel juga terkenal dengan falsafah molimonya. Yang pertama molimo, malima bahasa Jawa molimo, main, maling, mendem, madat, sama madon. Mendem maksudnya adalah mabuk-mabukan.
Ini dilarang jelas dalam agama Islam. Yang kedua, maling, mencuri. Ayo perhatikan, mencuri milik temannya tidak boleh. Ini juga dilarang dalam ajaran Islam. Di sini muka-muka tidak ada ya. Takut memangsamu itu mencuri itu kamu bebas? Tidak. Allah pasti tahu. Allah mengutus malaikatnya. Di kanan kiri kita itu ada malaikat. Yang kanan malaikat siapa? Malaikat kanan, malaikat yang kanan roh rakib, yang kiri nah, dan kanan kiri rakib atid. Yang ketiga madad, artinya nyabu atau ngobat, morfin. Ini jelas dilarang dalam ajaran Islam. Yang keempat apa tadi? Mendem sudah belum tadi? Madam, yaitu zina dan seterusnya. Ini jelas sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam. Dakwah-dakwah yang bijaksana, santun dan beradab yang disampaikan, didakwahkan oleh Wali Songo tersebut berhasil mengantarkan umat Islam di Indonesia, berhasil mengantarkan umat orang-orang di Indonesia yang sebelumnya beragama seperti itu menjadi agama Islam yang menjadi agama terbesar di dunia, tidak di Indonesia ya. Indonesia itu ya muslimnya terbesar di dunia. Arab kalah karena jumlah penduduk Indonesia juga banyak. Irak, Arab, Kuwait dan sebagainya kalah, nggak ada apa-apanya. Muslim terbesar itu di Indonesia dengan penduduk juga beraneka warna, ragam, suku, ras dan budayanya. Semuanya dapat disatukan menjadi satu. Tidak pernah ada konflik di antara umat Islam. Andaikan pun ada, hanya kecil saja, tidak menimbulkan kerusakan yang besar dan berhasil diatasi. Tetapi kalau di Timur Tengah sampai sekarang konflik tersebut masih berkelanjutan. Gara-gara apa? Pemahaman agama yang berbeda, menjadikan mereka menjadi pribadi yang keras, yang radikal dan ekstrim. Yang tidak sama dengannya dianggap itu adalah musuh, lawan yang halal darahnya. Jadi kalian jangan kaget, di Irak, di Palestina, di Suriah, Libya dan lain sebagainya sampai sekarang belum ada perdamaian. Karena apa? Tidak ada yang menyatukan mereka. Semuanya merasa paling benar sendiri. Golongan ini merasa paling benar sendiri, golongan ini merasa paling benar sendiri. Sehingga sampai sekarang masih kacau balau seperti ini. Sementara di Indonesia tidak hanya Islam, agamanya banyak, kepercayaannya banyak, Islam alirannya juga banyak, ada NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, bisa bersatu padu membangun negara ini menjadi negara yang beradab. Karena apa? Disatukan oleh Pancasila. Insya Allah kalau kita mengajarkan agama Islam dengan benar, tidak akan menolak adanya Pancasila, karena Pancasila sesuai dengan ajaran Islam. Tidak ada yang salah dengan Pancasila menyatukan seluruh golongan bangsa ini. Indonesia sebenarnya terdiri dari berbagai negara bangsa yang bisa dijadikan satu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ada Kalimantan, ini seandainya membuat negara sendiri bisa ya, Jawa, Sumatera dan sebagainya. Tapi tidak, semuanya dapat disatukan menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia atau singkat NKRI. Harga hidup dan mati ya. Karena kita hidup di NKRI, mati nanti juga di NKRI. Jadi kalau di luar sana ada paham-paham baru yang mengajak kalian untuk membenci saudaranya sendiri atau agama yang lain, jangan diikuti, karena itu adalah bibit-bibit nanti akan timbulnya teroris atau paham-paham radikal yang lebih besar. Kalau mereka sudah besar, maka akan jadi bentuk
benturan-benturan yang lebih mengerikan ikhwati yang seperti yang terjadi di Timur Tengah. Oleh karena itu, insya Allah dengan pelajaran agama, pendidikan agama yang diajarkan di pesantren ini, kalian akan menjadi anak yang moderat, anak yang bisa berpikir dewasa, menerima segala perbedaan. Ya, insya Allah. Makanya tetap semangat belajar di Pondok Pesantren Sirotolibin. Jangan goyah terhadap paham-paham luar, apalagi sekarang di YouTube, media masa YouTube itu terutama ya begitu mengerikan kalau tidak hati-hati. Guru kalian yang utama adalah guru yang mulai mengajarkan kalian dari nol alif ba ta, itu guru kalian yang sebenar-benarnya, yang mengajarkan kalian belajar Al-Quran, itulah guru kalian sejati, yaitu di pondok sini, bukan di YouTube. Jangan sampai gara-gara di YouTube kalian akhirnya merendahkan, menolak guru kalian yang telah mengajarkan agama sejak dini di pesantren sini. Nah, insya Allah ilmu yang kalian akan dapat bermanfaat dan berkah. Allahumma amin. Jadi intinya, kesimpulannya, kita ambil kesimpulan, Islam moderat adalah Islam yang menjawantahkan, yang merupakan 4 konsep, yaitu at-tawassut, at-tawazzun, al-i'tidal, dan tasamuh. Itu yang menjadi ciri khas paham Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ingat ya, yang Ahlussunnah itu banyak di luar, tapi An-Nahdliyah cuma satu, yaitu NU. Semoga yang sedikit Bapak sampaikan semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk adik-adik santri, putra dan putri, sehingga kalian nanti menjadi ketika sudah keluar dari pondok pesantren ini maupun saat ini ketika masih ada di sini menjadi pribadi yang soleh dan solehah, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlakul karimah. Allahumma amin. Demikian yang Bapak sampaikan, yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Indra Saifullah bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lewati. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Gus Nizar Abdul Salam. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Rozikin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yafi'u ni'amal mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il afat wa tadhkuruna biha min hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sa'id. وترفعنا بها درجات وتقربنا بها الغيات من جميع الحياة وبعد الموت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمعلمين اصحاب الحقوق واسباب علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا
وتعلم حاجاتنا فأتنا سؤالنا وتعلمنا بأنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك القوة والغنى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. Bagian konsumsi ya Mas, kok tidak dikeluarkan, sudah waktunya ya. Harus sholawatan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi dunya syafa'atuhu likulli hawlin minal amali ini. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi dunya syafa'atuhu likulli hawlin Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain bimul fariqaini bin urbi wa bin ajabin. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain bimul fariqaini bin urbi wa bin ajabin. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل
النبي صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلاة الله عليه والبركات كل من صلى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم